Wih, ini gimana ini, friend? Tadi nih orang ada di sini nih. Insya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Santri. Assalamualaikum. Ini setahun kita nunggunya kan, lumayan lama, tapi ini salah satu yang kita tungguin banget juga. Spoiler nggak sih? Gak apa-apa dah. Kamu ini terpaksa karena Kevin atau memang 2025 ini pengen mengeksplor genre horor? Kan enggak sih, karena kita tuh udah temenan lama, kita udah kenal lama, terus kayak mau dong. Ada foto kita waktu kecil nih. Nah, nih sini. Suruh cari tuh ya. Di airdrop dulu nih deh. Kalau kamu jadi CEO Dukun Santet, kamu cari kriteria Dukun Santetnya seperti apa? Yang udah nggak gondrong, yang pakai jas, Wow. yang Dukun turun santet dari modern. mobil mewah. Jadi nyaru, nggak obvious. Wow, dukun santet nih. Iya, nggak yang komat Udah keren komik dia gitu. sekarang. Starter pack anak pesantren tuh apa sih? Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru dari bareng Cash pulang. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Cash dari film yang menurut saya akan menggemparkan dunia perdukun santetan Indonesia. Teman-temanku, thank you for being here. Terima kasih. Terima kasih atas kerja keras kalian di film horor dari MD yang dar der dor. Menurut trailernya aja, menurut gua udah wah, pembantaian dukun santet. Tadi kan gue bilang ini akan ngebahas dukun santet gitu ya. Seberapa dalam sih pembahasan dukun santet di film ini? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Kalau nggak kenal maka atas sayang. Kenalkan, gue host magang, nama gue Jomai Timo. Di sebelah kiri gue sudah ada Pemain magang Kevin Ardilova, berperan sebagai Satrio. Sebelahnya Aurora Ribeiro berperan sebagai Anissa. Saya Iqbal Sulaiman berperan sebagai Ali. Kanisha Yusuf berperan sebagai Nurul. Anissa, Satrio, Ali, dan Nurul. Ini siapa sih kalian? Kita ini santri dan santriwati. Santri dan santriwati. Vin, karakter Satrio di film ini jadi santri berarti ya? Iya. Nah, ini latar belakangnya tuh tahun berapa sih, Vin? Kayaknya 90-an ya? Iya, 90-an. Sekalian gua ini dikit kali ya. Iya, boleh. Jadi film ini latar waktunya tahun 90-an di daerah Jawa gitu. Menceritakan tentang sebuah tragedi ya, di mana para dukun santet itu diburu dan dibunuh gitu. Tapi bukan cuma mereka, ternyata para ustadz juga jadi korban gitu. Bahkan mereka dibunuh tanpa sempat buat membela diri gitu. Nah, karakter gue itu adalah seorang santri di suatu pesantren yang mana lama-lama mulai merasakan juga teror-teror yang terjadi di luar pesantren. Kebetulan pesantren kita lumayan terpencil dari kotanya gitu, jadi lumayan lama buat masuk ke situ gitu dampaknya gitu. Ya lama-lama kita menyadari hal-hal aneh mulai terjadi di dalam pesantren gitu. Jadi kita selain takut sama apa yang terjadi di luar, kita juga mendapatkan teror dari dalam gitu, dari salah satu orang yang ada di pesantren itu gitu. Nah, terus gua Satrio, karena gua punya keluarga di luar pesantren dan kebetulan bapak gua juga adalah seorang ustadz, yang dimana gue menemukan fakta bahwa bukan cuma dukun tapi ustadz juga ikut jadi korban. Akhirnya gue bersikeras untuk ngecek keluarga gue gitu. Gue pengen tahu ini nasib keluarga gue gimana gitu. Ya akhirnya gue keluar dari pesantren, gue menceritakan apa yang terjadi di luar pesantren gitu. Jadi cerita di luar pesantren itu diceritakan oleh gue gitu. Gitu. Nah Anissa. Kalau Anissa, Anissa. dia tuh udah nggak punya keluarga lagi. Jadi sebenarnya pesantren ini ya rumah dia, keluarga dia tuh semua di sini gitu. Jadi kalau Satrio keluar, Anissa tuh bersikeras pengen di pesantren karena dia mau nyari dalang dan jagain pesantrennya gitu. Kalau Ali sebenarnya dia nggak punya tempat untuk pulang sebenarnya, makanya dia stay di situ. Ya, bapak ibunya semua meninggalkan, tapi bukan berarti meninggal ya, maksudnya, tapi lebih kayak mereka cabut
Dan akhirnya bingung mau taruh anak ini di mana. Satu-satunya tempat yang bisa menerima gue adalah pesantren. Sampai akhirnya gue ketemu Satrio, Klopp, akhirnya ini keluarga gue baru nih, ini keluarga baru gue. Sampai akhirnya gue sempet melarang dia untuk keluar karena takut karena mengetahui bahwa di luar tuh sedang di luar juga kacau ya. Tapi karena memang Arjen dan gue sayang sama karakter, maksudnya dari sudut karakter gue sayang dan peduli sama Satrio. Udah lu cabut nggak apa-apa, ini kita dan teman-teman akan jagain pesantren insyaallah. Kayak gitu. Insyaallah. Assalamualaikum. Masyaallah. Jadi ada dua point of view gitu yang diceritakan. Satu menceritakan tentang Anissa berjuang dengan teman-temannya menghadapi apa yang terjadi di dalam pesantren. Yang ternyata ada juga oknumnya di dalam situ yang membuat kekacauan ini. Itu dalangnya. Nah, gua menceritakan apa yang di kota itu sedang terjadi, di daerah itu sedang terjadi. Menarik, satu film ada dua point of view nih, mantap nih. Kita nanti lanjut lagi. Kanesha, Nesha berarti ya panggilnya. Nesha jadi Nurul. Iya, sebenarnya ya kayak yang Iqbal bilang tadi, pada akhirnya kan kita datang ke pesantren macam-macam backgroundnya, ada yang ditaruh sama keluarganya untuk belajar, ada yang akhirnya ditinggalkan juga, akhirnya punya keluarga di situ. Sama Anissa juga merasa seperti itu, keluarganya satu-satunya keluarga dia ya pesantren itu, paling dekat sama Nurul, yang dia percaya Nurul. Akhirnya menggambarkan diversity yang ada di pesantren itu karena karakternya beda, ada yang akan percaya dengan hal-hal itu, ada yang nggak percaya dengan hal-hal mistis yang terjadi atau perubahan-perubahan energi yang terjadi di situ. Jadi di dalam pesantren kompleks, di luar pesantren juga akan ketemu karakter-karakter lain lagi. Nah, teman CCTV, Nesha ini pertama kali kita interview, yang 3 ini teman-teman saya udah beberapa kali. Jadi Nesha kebagian pertanyaan main bowling. Apa? Main bowling. Kanesha, gue belum nama gue. Ya udah, gue mau nanya Kanesha. Pertanyaan mind blowing yang pertama buat Kanesha. Kalau kamu jadi CEO Dukun Santet. Apa? Jadi CEO Dukun Santet. CEO Dukun Santet. Kamu punya perusahaan nih Dukun Santet nih. Kamu cari kriteria Dukun Santetnya seperti apa? Yang udah nggak gondrong, yang pakai jas. Wow. Yang Dukun turun Santet dari modern. mobil mewah. Jadi nyaru, nggak obvious. Oh, Dukun Santet nih. Iya, nggak yang komat udah keren gitu. dia sekarang. Yang kumisan gondrong. Iya. Udah nggak pakai golok-golok, cabut-cabut ayam gitu udah enggak. Udah enggak ya. Ritmenya Jadi beda. lebih modern ya. Modern. Itu dia teman seru CGV yang merasa kriteria cocok jadi di perusahaan Nesha, silakan melamar. Nah, kita mulai baru nih. Dari tadi kita udah pemanasan. Ini baru pertanyaan kedua ke Kevin. Kevin in real life, Kevin is the main character of his life, udah pasti. Di trailer lo lompat ke mayat-mayat, Vin. Hubungannya apa ya sama pertanyaan itu? Nggak apa-apa, emang begini kok di sini. Oh gitu ya? Ya makanya Kanisha baru pertama kali kan di sini kan. Ya, itu Kamu dia. boleh loh kalau mau ke situ ambil makanan gitu. Beneran. Oh gitu? Iya, Konsep. boleh. Beneran. Konsepnya gitu. Iya. Nggak kita potong beneran. Tapi kembali ke Kevin. Kevin, lo di trailer lo lompat ke mayat. Apakah mayat itu beneran? Maksudnya orang beneran kah? Iya, jadi kayak yang bisa dilihat di trailer di sini. Ini editor ntar. Editor ya. Masih Di sini nih. Kevin. Nah. Di sini boleh nge-request editan. Editan ya, oke. Iya, sini. Sini set. Ntar dulu. Di pesantren itu kamu akan aman. Nah, iya kayak gitu. Nah, terus jadi gua ini pengalaman baru buat gua sih. Gua selain jarang main film horor gitu, ini film kedua. Film keduanya Kevin nih. Terus gua baru pertama kali juga melihat orang-orang meninggal gitu di depan gua gitu. Walaupun itu bohongan tapi kayak ini apaan sih gitu. Gua nggak pernah menghadapi itu gitu. Iya, pengalaman baru ya. Pengalaman baru gitu. Jadi awalnya gue pikir akan manekin gitu atau boneka gitu. Tapi ternyata orang, bro. Orang beneran. Orang. Extras tuh ada di bawah Orang situ. gitu. Tapi ada beberapa manekin juga gitu. Film kan. Jadi gue pas syuting tuh bener-bener punten-punten gitu kayak sorry ya nanti kalau keinjek gue. Iya. Gitu. Dan ya gue berasa tuh nafas orang di kuping gue pas gue ngumpet itu gitu. Terus kayak
pas gua nubruk gitu, bruk gitu kayak gitu Ya, ada yang bunyi, ada kejadian lucu pasti. itu berasa gitu. Pengalaman baru. Pengalaman baru. Terus di trailer juga abis lo lompat, terus itu nggak pakai double, nggak pakai stand ya, lo langsung lompat tuh dari atas. Ada deh. Oh ada. Udah oke boleh. Tapi di situ yang mau gue tanyain adalah pakai arit kan ngecek mayat-mayatnya tuh. Iya, yang di adegan itu. Ya di adegan itu kan itu aritnya beneran ya? Jadi kalau dia bohongan bro, dia nggak akan nancep soalnya. Dia Dan yang ditancap itu ke manekin. ke manekin gitu. Jadi ya waktu itu memang harus pakai yang beneran. Mhm. Tapi ketika close gitu itu yang dekat banget sama gue itu Iya. pakai yang bohongan. Oh, Gitu. tapi ada yang pakai props yang Beneran beneran juga gitu. Gokil. Syuting film ini ada actionnya berarti? Ada. Ada actionnya. Lo pakai props beneran. Apakah menurut lo seharusnya gaji aktor di Indonesia Dinaikin. dinaikkan? Betul. Karena propsnya mulai beneran ya. Karena resikonya mulai beneran bro. Gitu. Jadi lo setuju ya? Naikkan gaji aktor. Hashtag di sini. Naikkan gaji aktor Gaji Indonesia. aktor. Di sini ya, Gitu. sini. Karena propsnya mulai beneran. Tapi itu sebenarnya bisa diobrolin sih. Hmm. Ada beberapa juga teman-teman pemain yang mungkin apa ya, nggak seberani itu gitu ya. Bisa juga ngomong gitu. Kayaknya gue nggak berani deh kalau Yeah. ini gitu. Karena gue juga pernah ngadepin satu adegan yang dimana menurut gue terlalu bahaya gitu. Gue nggak berani gitu. Gue nggak mau ambil resiko. Itu bisa diobrolin gitu. Yeah. Jadi nggak ada paksaan juga dari produksinya gitu untuk pakai itu gitu. Itu sama-sama kita kayak dia akan bilang dulu, Vin, ini gue akan pakai beneran. Lu berani nggak? Gitu. Ya. Jadi Dan secara kayaknya dari production Bang Kino ini banget ya, maksudnya fleksibel banget sama cast-nya ya. Jadi itulah pengalaman Kevin. Kita ke Aurora. Kamu ini terpaksa karena Kevin, di situ tulisannya tuh. Terpaksa karena Kevin. Apa tuh? Atau memang 2025 ini pengen mengeksplor genre horor? Emang pengen. Emang pengen ya? Jadi tidak ada hasutan dari Kevin ya? ada dikit. Ada dikit. Gimana Kevin menghasutnya gimana? Kan enggak sih, karena kita tuh udah temenan lama, kita udah kenal lama, terus kayak mau dong. Ada foto kita waktu kecil nih. Nah nih sini. Suruh cari tuh ya. suruh Di cari. airdrop dulu nih dari HP Kevin. Terus dari Iya, kecil kita udah temenan, temenan. udah lama, jadi waktu tahu kayaknya Kevin bakalan ada di film ini deh, terus Kevin juga waktu tahu aku ada di film ini kita kayak chatting, terus kayak ya ayo akhirnya bisa main bareng gitu. Jadi ya itulah alasan kamu menerima project ini ya. Iya, dan juga Salah satunya lah. salah satunya lah ya. Dan juga waktunya. Waktunya ya. Oke, terima kasih saudari Aurora River. Ali. Wih. Wah, ada yang kesandung di belakang kamera. Lu udah nonton belum trailer? Udah. Ali. Ayai hilang nih. Coba ceritakan adegan itu. Kenapa itu? Boleh nggak dikit aja? Astagfirullahaladzim. Pak Yai gimana ya? Pak Yai hilang. Dia bingung. Adegan itu tiba-tiba pemimpin kita menghilang. Kita lagi sholat. Lagi sholat, tiba-tiba hilang. Tapi ini spoiler gak sih? Imamnya. Ada di Kan ada di trailer. trailer. Ada. Saya terus. Terus kebetulan yang ngeh pertama itu Ali. Oh. Tadi nih orang nggak ada di sini nih. Kok tiba-tiba nggak ada. Yai kemana ya? Kok hilang? Oh yang out frame. Ya, frame. iya. Kebetulan sih di out frame saya samping kamera ya. Jadi ya, liatin gayo. Jadi ternyata scene itu berdasarkan kekagetannya Ali. Tadinya ada, terus tiba-tiba nggak ada. Iya. Oke. Nesya, Ya. kamu kembali menjadi santriwati di pesantren yang gue boleh nggak sih bilang rada aneh ya? Pesantren yang rada aneh. Hal apa yang kamu pelajari dari pesantren sebelumnya terus kamu bawa di project ini? Dari project sebelumnya tuh kamu pelajarin apa sih tentang jadi santriwati di sebuah pesantren yang aneh menurut saya? Ya kebiasaan di pesantren, cara belajarnya beda, pelajarannya beda.
ada rondanya, ada nyuci bajunya, ada yang mungkin di rumah pakai mesin cuci, di sini kan ngucak gitu. Terus apa ya? Gestur-gestur mengikuti karakter bagaimana menjadi seorang muslimah yang taat pada pendidikan pesantren. Duduknya gimana? Itu ya yang kamu bawa juga. Adalah bawa tipis-tipis. Ada di bawah tipis-tipis ya. Tapi boleh jawab salah satu atau ada yang mau nambahin. Starter pack anak pesantren itu apa sih? Tas rohis. Tahu nggak? Tas rohis yang Kegedean. yang ransel gede. Yang ransel gede. Nggak tahu aja, aku aja gambar aja sini aja. Nanti ada di sini. Tas rohis. Tas rohis, oke. Tuh. Ya oke, tas rohis apa lagi? Apa lagi Bal? Peniti. Oh, ini jarum pentul ya? Jarum iya, pentul iya. untuk hijab ya, iya. Apa lagi? Peci lah. Peci udah pasti, sarung. Apa lagi? Sudah? Sudah kali ya? Sudah itu aja. Ya udah nomor 6 tadi Nesya sempat mention tentang bagaimana hidup di pesantren. Tapi pertanyaanku adalah kalian sebelum ngetek masing-masing jawab ya. Kalian sebelum ngetek tuh ada ritual khusus nggak sih? Vin, lo ngapain Vin sebelum ngetek? Nah, sebelum ngetek adegan-adegan serem deh gitu. Nggak ada sih. Paling Nggak ada sebelum kita syuting, jadi ini kan ini menarik nih. Ini setnya tuh bangun. Dibangun dari Pesantren awal itu ya. dibangun gitu dari scratch. Terus dan itu berada di satu gunung batu gitu. Iya. Nah, dibangun pesantren-pesantrennya, bangunannya. Nah, sebelum kita syuting, kita syukuran dulu di situ. Gitu. Pas kita nyampe tuh kayak konstruksi gitu loh. Ada orang lagi ngelas, ada orang lagi ngebor gitu. Kayak ini apaan sih, ini tempat syuting gitu. Jadi kita semua ngelakuin ritualnya ya pada saat itu gitu. Kita lebih berdoa sih gitu. Kita akan lama di sini gitu. Kita permisi karena kita di sini kerja gitu. Ibadah juga gitu. Jadi paling gitu-gitu doang sih. Yang kayak film lain lakukan gitu. Ya. Tapi ya kalian secara jam terbang gitu, kalian aktor dan aktris yang kompeten, jadi tidak perlulah ritual-ritual khusus, santai langsung masuk aja ke karakter. Setuju nggak, Aurora? Tapi aku ada sih. Kamu apa? Aduh, itu ritual lah bukan ya? Ya biasanya kalau misalnya scene yang aku lagi ketakutan atau kayak abis dikagetin gitu kan pasti nafas naik turun kan. Ya, pasti biasanya aku jumping jack. Jadi biar kayak biar capek gitu. Cuma kemarin serem jumping jack ya karena kita setnya bikin, bangun, agak-agak rumah panggung dan di batu-batu gitu kan. Jadi aura-aura lompat-lompat tuh kita Ngek. Wah iya bener berasa bener. Apa kan biar lebih serem. Iya. Bener, serem beneran. Bal, lo ada ritual khusus nggak Bal? Ritual, alhamdulillah belum ketemu. Belum ketemu. Cuman satu adegan yang dimana si Ali ini ngebopong salah satu temannya dia yang menjadi korban lah. Korban santet lah. Cuman posisi gue harus gendong dia dari tangga sampai masuk ke dalam. Pas gue lihat-lihat agak berat kawan satu ini ya. Agak mos-mosan kita dibuat ini. Berapa kali tuh? Lumayan, 3 kali ada lah Ada gitu. 3 kali ngetek tuh ya. Terus kayak, bro, gue boleh gendong lu nggak? Sorry ya, gue izin ya. Iya berat di kawan. Lu tahan napas nanti ya kalau gue gendong ya, izin ya. Sama ada Li yang waktu kita yang lumayan diulang-ulang yang adegan nyalain korek itu. Nyalain korek nyamuk. Nyalain nyamuk yang ngelingker itu, obat nyamuknya. Gue nggak tahu cara nyalain. Kita itu, sebagai Bang. Gen Z gitu kan. Asli. Gue cuma naro, terus gue bakar. Ternyata Mas Kinoy mintanya adalah gue angkat, terus baru gue bakar gitu. Biar lebih nyebarnya lebih cepat, sama pembakarannya jadi lebih cepat, lebih rata gitu. Dan memang orang asli yang memakai obat nyamuk itu bakar itu memang caranya begitu gitu. Yes. Sedangkan karena kita mungkin jarang pakai itu, atau mungkin ada yang nggak pernah, jadi kita nggak relate sama itu. Tapi Bang Kinoy nge-request kayak gitu emang pengen seril itu ya, di ngikutin timeline waktunya ya. 90-an tuh, di 90-an tuh orang-orang ngebakarnya kayak gitu. Iya, gitu. anak pesantren. Anak pesantren gitu. Kanesha, ada ritual khusus? Ya ritual sebenarnya banyak baca-baca sendiri aja sih, banyak berdoa. Juga kan jadi santriwati. Aku lumayan banyak ngaji di situ, jadi
latihan lagi dengan tajwid-tajwidnya yang benerin kayak gimana. Ya melebur menjadi santri aja sih di situ. Santriwati. Nah, selanjutnya teman seru CGV sudah pasti gua akan bertanya. Tadi kan Iqbal udah mention ada adegan lucu waktu dia gendong temennya. Kanesha, Aurora dan Kevin, jawablah kekocakan apa sewaktu syuting ini? Mas Toto sih yang kocak ya. Mas Toto lucu Mas Toto banget. kenapa Mas Toto? Seingat aku, jadi dia tuh ada scene di mana, aduh spoiler ya, Coba. Di trailer nggak? yang di UKS. Oh nggak ada. Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya dia, spoiler nggak sih? Gak apa-apa dah. Tubuhnya tuh jadi kayak perutnya lebih buncit gitu. Itu tuh dia pakai perut buncit yang tambahan nggak sih? Iya, Nggak ya? iya, pakai. Oh pakai. Iya. Pakailah maksudnya Iya, pakai masa lah. perut dia gitu. Ya, terus Paku kan. dia tuh Ada pakunya anjir. Masa beneran? Ini kayaknya kalau Kevin sama Aurora ketawanya kayak gini, ini aslinya kocak banget ya Mas. ini. kocak banget sih. Terus Tuh, Kita kan? masuk set gitu kan dia pasti ngeset duluan kan. Oh. Karena dia repot kan teknisnya. aduh Terus lucu kita tuh banget. masuk ke situ melihat dia kayak gitu tuh kita lucu Itu lucu gitu. banget. Iya. Tapi ada satu yang dia tuh ada dialog. Hmm. Yang Ingat mana gak? Yang mana? Yang ke kamu. Dia kayak, Bapakmu itu. iya yang itu. Lucu Oh. banget itu. Iya. Pokoknya ada satu dialog di Oh. UKS itu, ntar kalau udah nonton kali ya. Nanti ya 8 Mei ya. Wih, Iya. terima kasih Aurora jadi mancing kan 8 Nah, Mei. jadi itu sebenarnya adegan serem. Cuman Serem. karena kita kenal orangnya Jadi dan orangnya lucu gitu. Jadinya lucu. Gue sering banget tuh mau nahan ketawa pas take sama dia gitu. Oh. Iya, fantasi dia lucu banget sih. Anjir lah lu gitu. Anjir lah Mas Toto. Jadi ketawa mulu. Kalau apa? Apalagi selain Mas Toto? Gua adegannya serius-serius lagi, intens-intens Serius-serius, gitu, iya. Dia lumayan serius sih sebenarnya. Gor-gor gitu. Tapi karena lo mention intens, kalian semua kecuali Kevin gitu ngalamin yang intens juga kalian bertiga. Scene-scene-nya. Ha. Oh iya. Iya. Nah, dari Kevin dulu deh, nanti Nesha terakhir. Di scene yang intens itu tuh kayak gimana lo ngedevelop, kayak gue ngebayangin masuknya karakter development lo untuk menjalani scene seintens itu deh. Gue lebih ke gue kerjain karakternya gitu. Ketika karakternya sudah jadi gitu, kebetulan juga dia kan belum pernah mengalami itu semua. Iya. Sama kayak gue Iya. gitu. Jadi semua ketakutan dan kekagetannya itu berdasarkan kira-kira kalau misalkan si karakter ini berhadapan dengan situasi seperti ini dia akan seperti apa gitu. Jadi lebih itu sih yang gue develop gitu. Si clueless-nya itu ya. Iya. Bener-bener ya udah emang nggak tahu emang. Ada Kan beda ya sama orang yang mungkin udah pernah gitu. Jadi dia lebih tahu ya harus Iya. gimana gitu. pernah dikejar-kejar gitu, lari di dalam hutan gitu. Iya. Aurora? Ya sama sih kurang lebih. Cuman ya roots-nya dikencengin aja kayak backstory dari karakternya. Terus kalau udah tahu backstory-nya kan pasti ya udah jalan aja gitu. Iqbal, apakah Ali melelahkan itu karakternya? Lumayan kekuras energi Ali kayaknya. Lumayan ya. Lumayan kekuras karena memang dia juga takutan sebenarnya juga. Oh, orangnya Tapi takut ketika aja. Anjir ada adegan dia lucu banget lagi. eh, Aku mau pergi abis kita lihat Mas Totos itu. Terus kan dia di depan. Terus dia kita tinggal sendiri kan. Oh iya. Terus dia harus berhadapan sama Mas Totos. kalau untuk adegan intens sih lebih kayak ke ya bersyukurnya punya pengalaman mengerikan di mana kita gendong teman sendiri yang udah mau mati gitu kayak weh ini gimana ini friend, wah jadi tinggal nge-recall cuman memang kita sesuaiin lagi sama kebutuhan karakter dan kebutuhan dari sutradara, kebutuhan di frame seperti apa ya kita sesuaikan lagi itu sih. Nesha gimana? Itu mirip sama Kevin sama Aurora selain ngerjain karakter sebelumnya. Aku lumayan banyak bermain dengan CG. Jadi ya karena itu belum pernah merasakan itu, cuman akhirnya ya nggak dipikirin, coba dirasain aja hal-hal itu satu persatu yang memang terjadinya di set. Karena kan lumayan
teknis dan CG itu kan, jadi kayak kita nggak merasakan langsung. Jadi, tapi setidaknya merasakan ya dan belajar lagi yang hal baru gitu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan nomor 11 teman Seru CGV. Pertanyaan yang pertama kali ditulis oleh produser kami dan harus saya tanyakan karena dia yang nulis. Kanesha, diawali dari Kanesha, ditutup sama Kevin ya. Bawa pulang apa dari project kali ini? Bawa pulang banyak. Onset dan offset. Ya. Onset banyak belajar dari teman-teman di sini. Dengan hubungan karakter yang beda-beda. Emotionally juga akhirnya bond pertemanan, terus abis itu melihat gimana each and every one of them membentuk karakternya, ngelihat oh ini worksnya buat dia begini, worksnya buat dia begini, oh berarti worksnya buat gue gimana ya gitu. Banyak didirect sama Mas Kino, di set langsung satu-satu detail, itu juga menambahkan respect terhadap direkturnya. Terus offset hampir sebulan di luar kota bersama mereka-mereka lagi, itu sangat menyenangkan. Jadi aku sih sangat menunggu hasil film ini. Sambil Iqbal mikir, tadi di belakang saya sama Kevin ngobrol, dia suka banget sama ini. Sebenarnya gue nggak boleh ngomong, tapi gue ngomong. Dia suka banget sama project dia kali ini. Iya. Ini setahun kita nunggunya kan, lumayan lama, Iya. tapi ini salah satu yang kita tungguin banget juga. 8 Mei. 8 Iqbal. Mei. Yang Iqbal dapat mungkin kalau dirangkum lebih ke pelajaran untuk kehidupan sehari-hari sih sebenarnya Bang, lebih kayak ke jangan senonoh, mau itu offset, mau itu di luar set, maksudnya mau itu di set maupun di luar syuting juga ya kita nggak bisa senonoh sebenarnya. Mau apapun tanggung jawab kita, dimanapun tempat kita berada, tetap kita harus ya nggak bisa senonoh, lu harus bisa menghargai orang lain, mau yang terlihat maupun yang tidak terlihat sekalipun. Kalau kita udah bisa ngehargain yang tidak terlihat, pastinya kita bisa ngehargain siapapun di situ sebenarnya. Itu mungkin yang bisa didapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santri. Assalamualaikum. Santri soalnya. Aurora. Ya sama sih kayak Kanesha, cuman seneng banget bisa syuting di project ini karena setnya bagus banget gitu, di mata tuh lumayan refreshing dan banyak waktu sama mereka semua. Kita nggak ada sinyal selama hampir sebulan waktu syuting, terus ke lokasi syuting jauh tapi bareng di mobil, jadi ngobrol-ngobrol, interaksi satu sama lain, seru. Setnya dibangun dari awal ya teman Seru CGV, jangan lupakan itu. 8 Mei. 8 Mei. Ivan. Apa ya? Sebenarnya setiap karakter yang dimainin tuh ada kan pasti yang dibawa pulang gitu. Entah pengalaman dia sebelum film itu terjadi gitu, atau pengalaman dia setelah film itu terjadi gitu. Dalam artian kayak pengalaman yang dia punya sebelum gua mainkan gitu, dan pengalaman yang dia dapat setelah film itu selesai gitu, dari si karakternya gitu. Tapi di sini karena ini ekstrim ya, menceritakan sebuah tragedi gitu yang menyeramkan sekali, dan gua dapat kesempatan untuk memerankan karakter ini, yang dimana karakternya ini tuh apa ya, sayang keluarga gitu, tapi kan dia juga anak-anak gitu, dan dia takut gitu, dan dia harus keluar gitu ngecek keluarganya. Gue sih sebenarnya cukup relate ya dengan sayang keluarga gitu dan lain-lain, tapi untuk dia harus melewati tragedi itu gitu di luar pesantren itu kan mempertaruhkan nyawa ya gitu, dan dia menyaksikan seberapa dia menyaksikan betapa kejamnya orang-orang ya, kepala orang ada di pagar gitu, ada orang digantung-gantung di pohon gitu, terus dia lihat orang lagi ditebas gitu.
dia menyaksikan itu ya untuk umur dia segitu, itu kan pasti akan meninggalkan trauma ya gitu. Itu cukup gue bawa sih pengalaman itu gitu, kayak bahwa ada orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini gitu sih. Ini pengalaman yang cukup ekstrim sih buat gue, karena ceritanya tuh ekstrim gitu. Ceritanya ekstrim, jadi lu bawa pulangnya juga pelajaran Bobotnya ya. berat gitu. Ya. Iya. Ini pertanyaan nomor 12 dan Bambang kita, Pamungkas, Bambang Pamungkas, maksudnya pertanyaan Pamungkas. Kanisha, silakan sampaikan yang mau kamu sampaikan kepada Nurul. Nanti Iqbal buat Ali, Aurora buat Anissa, Kevin buat Satrio. Oh, buat Nurul sebenarnya dapat dipahami background yang membentuk dia akhirnya menjadi karakter yang seperti ini. Tapi mungkin banyak-banyak kurangin denialnya. Banyak di usia-usia segitu kan masih lumayan terombang-ambing kan. Tapi melihat teman-teman yang lumayan cukup firm sebagai manusia gitu, mungkin ada baiknya juga nggak terlalu cuek, nggak terlalu denial, lumayan harus peka sama sekitar dia gitu. Jadinya itu akan berguna untuk survival skill dia di masa depan. Nurul. Dengar ya Nurul. Nurul jangan denial. Buat teman seru CGV yang nanti 8 Mei nonton, kalau kesel sama denialnya Nurul, komen di bawah. Iya. Iqbal. Mungkin kalau yang mau disampaikan ke Ali, pertama sih thank you buat karakter Ali udah mau peduli ya, walaupun memang dia nggak mau sebenarnya untuk ngalamin ada di posisi itu saat itu, dia nggak mau, tapi karena cinta sama keluarga dia mau ngorbanin semuanya gitu. Jadi ya itu sih yang mau gue sampaikan. Thank you buat Ali. Thank you buat Ali. Ya. Aurora. Kalau aku buat Anissa, maaf banget kamu harus ngalamin ini semua. Kamu udah pernah tahu rasanya gimana kehilangan orang yang kamu sayang, terus akhirnya kamu dapat lagi nih orang di dekat-dekat kamu yang kamu sayang, terus kamu ditinggalin sama mereka satu persatu, ngeliat mereka semua hilang dari hidup kamu lagi, ngerasain kehilangan semuanya lagi, terus harus mulai lagi. Dan di film ini juga kamu you deal with your trauma, akhirnya dia ngebuka dirinya untuk heal trauma itu. Pasti susah banget buat kamu, and I'm so proud of you. Sama ini nggak sih belajar style kerudung yang baru? Benar, Iya. Belajar style kerudung zaman dulu ya, waktu 90-an. 90s abis. style kerudung yang baru. Kevin buat Satrio silakan. Apa ya? Ya keren sih, menurut gua dia adalah karakter yang keren gitu. Nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain, mikirin nasib ibu bapaknya, mikirin teman-temannya yang dia tinggal di pesantren gitu. Dia juga sebenarnya karena rasa tanggung jawabnya yang besar, dia juga sebenarnya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di pesantren gitu. Jadi sebenarnya dia juga berat untuk pergi dari situ, tapi ya gimana, ini keluarga gua gitu. Dan atas semua hal yang dia lihat di luar sana yang mengerikan sekali itu, ya semoga dia bisa melanjutkan hidup dengan dengan mendapatkan hal yang baik sekarang gitu, karena dia deserve itu gitu, dari apa yang udah dia lakuin. Itu dia. Terima kasih sekali lagi ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang nemenin belakang. Subscribe, CGV mau 1 juta subscriber. Ya udah, ini running text MD, ini logo MD, sini set running text. Ini pembantaian dukun santet 8 Mei. Set, kita joget-joget insert gitu. Set. Aurora, apa namanya tadi? Kamu kok kayak kehilangan gitu, berarti ini ada sedih-sedihnya ya? Iya. Ini sambil ada running banget. text nih, sambil running text. Ada banget. Iya. Iya, Oh, ada banget sedih-sedihnya. sedih-sedihnya. Oh, oke. Sedih banget malah. Biasanya kan nggak ada suaranya, cuman mulutnya doang. Oh iya iya. Tapi enggak, tapi kita bener. Pura-pura ngobrol, tapi emang beneran gue pengen nanya itu. Maksudnya ada sedihnya nih ya. Banget. Halo teman seru CGV. Kami dari cast film Pembantaian Dukun Santet. mau ngajak kalian buat nonton film terbaru kita, judulnya Pembantaian Dukun Santet, yang akan tayang tanggal 8 Mei di CGV.
CGV. Terima kasih. Thank you, bro. Terima kasih. Terima kasih. Bang, Terima makasih, kasih. Bang. Terima kasih.